Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada malam kali ini, pada serial kali ini di channel gua beda dari sebelum-sebelumnya. Kali ini kita akan menceritakan suatu cerita mistis, tragedi tentang tumbal di suatu danau yang terletak di daerah Bekasi. Langsung saja kita cari tahu, kita kuak misterinya kayak gimana. Di sini sebelumnya perkenalkan, nama gua Ahmad Rijal Rifai. Nama saya Rio Ardiansyah. Nama saya Fahmi Al-Falatif. Nama saya David. Nama saya Muhammad Fakir Wansa. Nah, langsung saja kita kuak apa yang terjadi misteri tumbal yang ada di danau tersebut. Kita integrasi Bang Fahmi. Ya Bang, coba ceritakan apa sih yang sebenarnya terjadi, seperti apa peristiwanya pada waktu itu? Peristiwanya mah seperti ya pada umumnya ya, namanya setiap pengurugan atau setiap yang namanya HDP, mereka tuh udah mempunyai yang namanya bahasanya spiritual lah ya, buat mengokohkan yang namanya bahasanya bangun-bangunan atau berjalannya secara lancar yang namanya proyek. Nah, jadi apa sih namanya peristiwa ini buat tumbal ini tuh sekitaran ada 3 orang lah ya, 3 orang atau 4 orang. Lalu Bang, sambil ngopi nggak apa-apa? Ngopi nggak apa-apa. Ya. Biar nggak tegang. Ngopi Bang. Ya. Iya. Ya, terus? Jadi ada sekitaran 4 orang ya. 4 orang. Iya, 4 orang. 4 atau 3 lah ya. Jadi kejadiannya itu kalau nggak salah tahun berapa ya? Sekitar tahun 2015-an ya? Iya, 2015-an ada. 2015-an itu kalau nggak salah di daerah ya Bekasi lah ya. Ya, jadi ada beberapa anak yang tenggelam di danau tersebut. Dia tuh bahasanya minta tumbal, kalau bahasa kita mau bahasa gaibnya tuh minta apa sih, anak manusia gitu ya kan. Ya, tapi dia ngomongnya tuh minta 2 ekor kambing laki sama perempuan kayak gitu. Itu jenisnya jenis hantu apa tuh Bang? Ya kebanyakan mah kayak seperti jin lah ya jatuhnya, yang bisa berupa seperti ular kayak gitu. Ada juga yang bilang bahasanya cewek berjubah putih kayak gitu. Nah itu di ketika itu bahasanya, ini dari saya aja nih ya, yang ngalamin sendiri bahasanya. Waktu itu kan kejadian hari Senin pas saya pulang sekolah. Pas saya pulang sekolah itu dari sebelumnya itu, pas sebelum hari Senin itu hari Sabtu nggak salah. Sabtu saya mimpi ketemu ular. Ularnya itu sekitaran gedenya kayak pohon kelapa, 2 biji. Ularnya 2, cuman bugel. Nggak gede, dibilang gede tapi bugel gitu, pendek tapi gede. Nah dari situ ya saya nggak ngambil kesimpulan apa-apa, belum tahu bahasanya nanti ada buat tumbal di danau tersebut kayak gitu. Nah pas mau hari Seninnya saya pulang sekolah sekitaran jam 12 saya bangun, saya bermimpi ketemu ular lagi, gedenya kayak pohon kelapa, warnanya hitam itu ular. Saya dililit, pas saya bangun kaget. Nah, itu pas disuruh pergi ke warung sama orang tua, balik lagi udah nggak kayak biasanya gitu, langsung linglung jalan lewat belakang. Pas nggak lama di situ ada orang teriak-teriak, tolongin kayak gitu. Nggak taunya
itu bocah tersebut tenggelam di danau itu kayak gitu. Itu sekitar berapa orang bang yang tenggelam di situ? Kejadian awalnya kayak gimana sih? Kejadian awalnya tuh dia kayak mau nyuci kaki kayak gitu. Iya. Jadi di situ ada juga beberapa orang udah bilangin jangan main di pinggiran katanya. Itu Ntar gede-gede orangnya. bocahnya kecil-kecil loh. Kecil. Iya, ada yang sekitaran 8 tahun 9 tahun lah. Lumayan udah gede juga. Iya. Nah, jadi pas habis itu dibilangin jangan gupak di situ kayak gitu. Nanti lu tenggelam lu kayak gitu. Pas baru dibilangin kayak gitu, itu nggak kayak biasanya bocah tenggelam nyuci kaki seret ke pinggiran ditarik tenggelam, dia langsung tenggelam. Udah kan kalau bahasanya orang tenggelam mah nggak bisa berenang kan pasti tangannya kecebong-kecebongan dulu ya. Iya. Biar air ini enggak langsung ke bawah. Nah, langsung ke bawah. Iya. Langsung ke bawah dibilangin tuh sama yang kalau nggak salah si kakaknya yang perempuan tuh, dia orang sudah nangis lah, udah payah pokoknya dah. Nah jadi di situ bilangnya kalau tadi ini adik saya tolongin gitu ya kan, tolongin emang apa adanya kelep gitu. Nah jadi ada temen dia turun nyilam ketemu cewek tersebut yang tenggelam. Nah tumbalnya itu kalau nggak salah cewek 2 cowok 3 cowok 4 hitungannya. Nah jadi aturan 5, yang satu nih selamat dibawa ke rumah sakit. Tapi abang ini Bung Paki tahu semua ini cerita kayak gini. Tahu kan dulu ya? Pernah viral nih dulu. Terus gimana lagi cerita? Kejadian dari apa? Nah kejadiannya hari Senin ya. Itu juga dulu saya sering gupak di sana bang. Danau. Iya. Kita kelas 3 SMP ya. Zaman kelas 3 SMP. Suka gupak di situ. Bagus, bukan rombongan saya yang kena gituan ya. Jadi rombongan orang. Udah banyak juga dari sebelum yang sebelumnya kejadiannya apa aja sih di situ? Banyak kayak yang sebelum danau dibikin itu kayak supir mobil truk terbalik di dekat-dekat pinggiran danau itu. Iya. Mobil super truk supir mati, mobilnya terbalik kayak gitu. Terus yang selamat dari kecelakaan itu bilang katanya, "Bang, mobil katanya didorong sama kuntilanak, pocong kayak gitu." Iya. Terus banyak juga yang bilang itu bahasanya di daerah situ tuh katanya angker gitu. Memang benar kayak gitu. Jadi dari bocah tenggelam 3 orang itu yang selamat cuma 5 yang selamat cuma 1. Jadi yang meninggal 4 orang. Ya gitu. Nah, dari kejadian itu semua barulah yang namanya timbul mistis kayak gitu. Banyaknya namanya kecelakaan di situ, di daerah situ, sekitaran danau. Ada juga yang pas baru mau pulang dari proyek tersebut diikutin katanya sama bocah. Iya. Mati, nggak mati, cuman jatuh. Nah, diikutinnya kayak gimana tuh bang? Jadi dia naik motor nih sekitaran jam 2 malam, diikutin. Dia lagi naik motor, nah itu pamitan, "Bang balik dulu." Ya udah balik. Pas nggak lama sampai mau di sekitaran Sasak, dia telepon, "Nih katanya gue jatuh katanya di sini." Udah pas nggak lama pingsan. Gue telepon begitu pingsan, kayak gitu. Pas siuman nyampe rumah diceritanya diikutin sama bocah lagi naik motor, pas dia ngegas nambah kencang tuh bocahnya kayak gitu. Terus kan suka ada yang mancing tuh di situ ya. Nah itu pernah ada kejadian nggak orang mancing kayak ditongolin apa gitu? Oh banyak tuh mah. Banyak. Jadi ya jangan jauh-jauh dari mamang aja lah, mamang saya. Mamang. Iya. Dan mamang saya juga lagi mancing sedang tengah harinya jam sekitaran jam 12, mau dikit lagi aja juhur. Dibilangin sama saudara, udah katanya udah mau juhur katanya, udah naik, ntar dulu nanggung katanya ikannya lagi banyak. Pas dia yang bilangin naik ke atas, dia ngelempar pancing, nggak taunya itu ada ikan. Iya, ikan kalau nggak salah ikan mujair lah ya. Itu gede, matanya aja tuh kayak hampir sebak bak cucian gedenya. Matanya doang itu baru kelihatan. Itu matanya.
nggak tahu badannya siapa gedenya. Itu baru matanya. Banyak lagi yang nemuin, masih banyak kayak ular, terus yang cewek di pinggiran danau terus sering-sering ngider di pinggiran danau kayak gitu. Itu juga salah satu korban dari yang kena tumbal itu saudara saya juga, Bang. Iya. Orang Bojong kalau nggak saya. Orang Bojong ya. Iya. Saya juga sempat kaget juga. Si ini meninggal. Kenapa? Kena tumbal di danau lagi gupak lari gitu. Jadi ceritanya gini, dia lagi makan. Saudara saya nih lagi makan, tiba-tiba langsung berangkat aja keluar gitu. Nyamper temannya juga nih yang kena juga. Cewek apa siapa tuh, cowok nggak salah. Nah itu ke warnet, BM-an dia. Bocah masih usia anak-anak, udah berani BM-an. Nah nggak tahu itu masuk tiba-tiba langsung ke danau ya. Nah kan abang tahu nih cerita kayak ada yang ngajakin gitu. Iya, ada. Nah itu ceritanya gimana, Bang? Nah jadi yang ngajak nih ya, yang ngajak itu dia pakai mobil losbak. Ya ini cerita ini juga tahu dari orang tuanya ya. Cerita apa sih namanya, pakai mobil losbak, bajunya warna merah. Sebelum dia ke warnet, jadi ada yang nawarin. Apa sih? Dong lu mau kemana? Mau ke warnet katanya, Bang. Lalu daripada main warnet katanya, mendingan juga lu ikut gua ya katanya ke danau ke danau katanya. Ke danau. Lah emang ngapain Bang ke danau? Udah katanya di sana indah katanya. Main ayo ke sana. Nah, anak-anak mungkin saudara abang juga tersebut ngikut. Iya. Nah, ikut ke danau tersebut. Jadi pas nyampe di danau, sebelum nyampe danau baru nyampe depan, dibilangin, "Tong kita jangan lewat depan katanya ada security." Nah, itu saya kurang tahu juga soalnya jalanan akses utama tuh buat mobil dari depan doang. Nggak ada lagi selain jalanan itu. Lewat jalan pintas emang bisa, Bang? Itu ada yang nanya. Anak-anak itu katanya ada yang nanya, "Emang bisa, Bang?" Bisa katanya. Tahu-tahu itu bocah katanya apa sih udah pada nyuci kaki di pinggiran jalanan, di pinggiran danau, tepian danau kayak gitu. Nah jadi pas itu dibilangin sama orang mancing, udah jangan di situ katanya, ntar lu ditarik lu katanya gitu. Iya, tapi anak itu terus tetap gupak sih. Gupak ya, dia ngomongnya kayak gini, ntar aja katanya selesai abang itu mancing baru kita pada gupak katanya. Sebelum gupak udah kejadian duluan kayak gitu, baru dibilangin. Jadi kalau dia kan ngomong ntar aja abang itu pulang baru kita pada gupak. Nah sebelum dia gupak udah pada kejadian ditarik. Kejadian itu? Kejadian kayak gitu. Nah itu kan ada yang nolongin. Ceritanya gimana, Bang? Yang nolongin apa sih namanya? Yang nolongin tuh banyak sih jatuhnya. Kan ada yang kesurupan tuh. Ada, iya. Ya. Jadi itu kalau nggak salah mau nyelamatin yang terakhir. Kecil banget bocahnya. Itu masih untung aja masih pada pakai baju. Coba kalau udah pada buka baju tuh licin awaknya. Susah ditangkap, susah ditarik. Masih bagusnya masih apa sih namanya, masih pakai baju gitu. Kalau dia udah telanjang nggak pakai baju, itu licin udah kayak belut aja dipegangnya badan. Berlendir. Saya ingat banget itu pas giran diangkat, apa sih, giran bocah diangkat keluar dari mulut air, racak dulu. Tapi itu semuanya ketemu, Bang? Ketemu, alhamdulillah ketemu. Itu yang terakhir yang saya bilang, yang orang jasadnya ketemu semua. Ketemu semua, alhamdulillah. Nah itu jadi yang dibilang yang digampar itu, yang kesurupan itu, jadi dia biasanya ngelamun di pinggiran. Iya, dia juga nolongin juga. Mungkin udah hawa pasrah ya kan, hawa pasrah jadi melongo di pinggiran. Itu juga orang pada bingung. Itu orang di atas bukannya sedikit, udah banyak. Ya dari apa sih orang-orang proyek ya. Orang-orang proyek, orang tua korban udah pada datang di situ. Kayak gitu. Nah itu tinggalan satu bocah kecil banget. Ada dah kalau umuran sekitaran 10 tahun lah. Belum ada yang 5, 6 ada yang sampai 11 tahun kayaknya belum ada. Ada yang sekitaran 11 tahun baru ada yang perempuan. Nah itu yang kesurupan itu udah pasrah. Jadi udah pasrahnya bingung mau ngapain lagi gitu ya kan, tinggal satu.
itu juga yang nggak tenggelam tuh, yang teman-temannya bocah-bocah itu ada yang ngomong katanya. Jadi pas keangkat nih satu korban, apa sih, bang itu ada lagi katanya kayak gitu. Lah jadi pada bingung, kok banyak katanya gitu. Dia ngomongnya cuma satu, kok ini kenapa banyak kayak gitu. Nah pas itu baru dah yang terakhir yang digampar sama apa sih, makhluk halus itu. Iya, sampai sekarang kupingnya budeg masih. Iya, sampai sekarang. Jadi di sini nyampe ceplak warna merah waktu itu, danta banget. Saya juga ngelihat danta. Nah pas kejadian itu posisi abang ada di situ bang? Ada. Emang saya bantu nolong gitu, bantu nolongin. Emang waktu itu pas yang baru bocah minta tolong itu kejadiannya cuman sekitaran di situ kalau nggak salah nggak sampai 10 orang, baru 7 orang kali yang datang. Saya banyak dah sama teman-teman, baru 7 orang dan segitu, sama orang mancing sama yang nembak ikan tuh gitu. Nah, pas habis itu dibilang naik satu korban, dibilang ada lagi, naik satu korban, dibilang ada lagi, sampai yang kecil itu yang terakhir. Itu posisi udah nggak ada nyawanya bang? Udah nggak ada nyawanya semua. Jadi intisarinya gimana tuh bang supaya kita lebih hati-hati lagi? Intisarinya mah enak, nyaman di lambung. Enggak, maksudnya apa ya? Supaya kita terhindar dari tumbal-tumbal kayak gitu. Intinya mah jauhin aja lah kalau ada proyek, ada bangunan baru. Iya, ada gitu ya, bangunan, ada galian baru. Jangan asal main turun, jangan asal main bahasanya ngejaplak, bahasanya mah kayak ngomong seenaknya kayak gitu. Iya. Nah jadi juga bahasanya kalau ada setidaknya berhati-hati kalau lagi di jalan, kalau ada di depan kayak ada bangunan proyek besar kayak gitu, kayak apa sih namanya, HDP kan. Kalau HDP bikin proyek itu kan besar tuh, pelan-pelan aja kalau lewat depan-depan kayak gitu, ngerinya. Yang namanya kecelakaan kita nggak ada yang tahu. Iya. Kayak gitu dah. Ada yang mau diceritain lagi bang? Mau lagi? Ya saya apa ya? Udah kayak ini kan Angkat tangan gitu ya. Kali ada yang mau diceritain tentang abang tahu gitu tentang kejadian ini, ada cerita yang belum diungkapin. Ada bang? Nggak ada. Ya yang lain. Ada bang? Kurang tahu saya. Hah? Kurang tahu. Kurang tahu ya. Ada yang intisarinya gitu ya. Harus lebih hati-hati lagi. Kan suatu bangunan baru pasti ada aja penunggunya ya. Itu mungkin suruhan dari yang punya pabrik gitu ya. Iya. Supaya bangunannya kokoh. Makanya dari apa namanya, gaib sekitar juga ada, dari yang punya proyek juga, dia yang ngirimin juga, minta ya, juga kayak gitu. Minta. Iya. Gitu. Diganti pakai nyawa gitu ya. Iya. Ya mungkin sampai di sini aja cerita mistis kita kali ini. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dadah, goodbye. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Oke.